Namaku Rani. Aku semester akhir di salah satu universitas di Jogja. Malam itu, aku sebenarnya nggak punya rencana untuk lembur di kampus. Tapi dosen pembimbing skripsiku mendadak mengabari, besok pagi ada bimbingan. Dan semua revisi harus sudah rapi. Laptopku rusak sejak 2 hari lalu. Jadi mau nggak mau, aku harus mengerjakan revisi di kampus, pakai komputer fakultas. Jam 5 sore aku sudah duduk di ruang kerja mahasiswa di lantai 3. Biasanya, suasana malam di sini cukup menyenangkan. Jam 9 pun masih ramai. Ada anak-anak organisasi, ada yang diskusi, atau sekadar nongkrong di kantin lantai bawah. Karena itu, meskipun sendirian di ruangan, aku merasa aman. Tapi malam itu, ada yang berbeda. Sekitar setengah 9, suara riuh di lorong mulai berkurang. Beberapa ruang kelas yang tadinya menyala, satu persatu lampunya padam. Tinggal terdengar samar suara beberapa mahasiswa di ujung lorong. Lumayan jauh dari tempatku. Jam 9:05, aku meregangkan badan, lalu menoleh ke pintu. Lorong itu sepi. Lampu neon redup memantulkan bayangan tirai yang bergoyang pelan. Tiba-tiba, aku dengar suara langkah. Pelan, tapi jelas. Dari ujung lorong yang agak gelap, muncul sosok perempuan berjalan ke arahku. Rambutnya panjang, hitam pekat, mengenakan kemeja putih dan rok hitam selutut. Modelnya seperti seragam kampus zaman dulu. Aku berdiri di pintu. "Mbak, cari siapa?" tanyaku. Dia menoleh, tersenyum tipis. Senyumnya kaku, matanya kosong. Tapi, ada rasa familiar. Seperti aku pernah melihatnya di kampus, entah di mana. Dia berjalan pelan, lalu berhenti beberapa meter dari pintu. Tatapannya seperti menusuk ke dalam kepalaku. Suara mahasiswa di ujung lorong tadi, entah kenapa, hilang begitu saja. Ponselku bergetar. Pesan dari Dinda. "Ran, maaf ya, aku nggak bisa nyusul ke kampus malam ini." Aku menatap sosok itu lagi, dan baru sadar, kedua kakinya tidak menapak lantai. Bulu kuduku langsung berdiri. Aku mundur perlahan, lalu menutup pintu dengan cepat. Tanganku gemetar saat memasukkan barang ke tas. Beberapa menit kemudian, aku memberanikan diri keluar. Lorong kosong, tapi udara terasa dingin menusuk. Dan entah kenapa, aku masih merasa dia ada di sana. Aku langsung pulang. Tapi di kos rasanya nggak aman. Aku menuju rumah Dinda. Pinjam laptopnya, dan melanjutkan mengerjakan skripsi. Sambil mengetik, aku menceritakan semua yang terjadi. Dinda mendengarkan dengan wajah serius. Lalu dia berkata pelan, "Ran, kayaknya kamu ketemu Mbak Yayuk." Aku mengernyit. "Mbak Yayuk siapa?" Dia menunduk sebentar, lalu berkata, "Dulu dia mahasiswi sini. Pintar. Tapi skripsinya berkali-kali ditolak. Dia nggak tahan tekanan dan meninggal di lantai 3. Katanya, dia sering muncul menemani mahasiswa yang lembur sendirian. Tapi ada juga yang bilang, dia nyari orang buat gantiin posisinya." Dadaku terasa sesak. Aku menelan ludah. Malam itu, meski di rumah Dinda, aku tetap merasa nggak sendirian. Sesekali, ada sensasi dingin di belakang leherku. Seperti ada seseorang yang berdiri tepat di belakang kursi. Aku nggak berani menoleh. Pukul 10 malam, Pak Bowo, Satpam kampus, berjalan memeriksa halaman. Ia melihat gedung fakultas yang sudah gelap. Hanya satu lampu di lantai 3 yang masih menyala. "Loh, bukannya tadi anak itu sudah pulang?" gumamnya. Dari balik kaca, terlihat siluet perempuan berdiri diam. Rambutnya panjang, menutupi sebagian wajah. Pak Bowo berkedip, dan saat membuka mata, lampu itu padam. Siluetnya menghilang.
Udara malam terasa lebih dingin dari biasanya.